Salah satu kompleks perkuburan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan berhasil menarik perhatian publik dan ramai diperbincangkan di media sosial. Bukan karena suasananya yang angker, melainkan karena konsepnya yang unik, layaknya kompleks perumahan elit. Bahkan lebih mewah dari beberapa kompleks di perumahan Kota Palopo. Pekuburan ini merupakan pekuburan umat Kristen yang mayoritas diisi oleh suku Toraja. Kompleks ini bernama Pekuburan Kampung Petani yang terletak di Kelurahan Tok Bulung, Kecamatan Barak, Kota Palopo. Di sini makam-makam bukan ditandai dengan batu nisan sederhana, melainkan dengan bangunan-bangunan megah layaknya hunian kelas atas. Memasuki area pekuburan, kita disuguhkan dengan deretan rumah, lengkap dengan teras dan pintu yang tampak rapi dan teratur. Menyerupai deretan rumah di perumahan modern dengan jenis bangunan yang beragam, dengan desain modern dan minimalis. Pemakaman ini berdiri di atas lahan seluas 1 hektar dan dikelola oleh seorang pengusaha bernama Max Karangan. Max mengatakan bahwa pemakaman ini mulai dibangun sejak 10 tahun lalu dan saat ini sudah terisi sekitar 100 petak. Pada setiap petak pemakaman terdapat sebuah kuburan atau yang dikenal dengan nama Patani, berukuran 5 x 6 meter. Rumah tersebut dibangun dengan berbagai macam desain, tergantung pesanan pihak keluarga mendiang. Pihak pengelola Max Karangan juga mengatur jarak simetris antar kuburan agar terlihat rapi dan selaras layaknya hunian manusia. Hal tersebut juga agar memudahkan akses untuk perawatan dan pemeliharaan. Posisi jenazah berada di dalam kuburan yang dibuat dalam bentuk rak bertingkat, di mana dalam satu makam tak hanya diisi oleh satu, tapi beberapa jenazah yang terdiri dari rumpun keluarga. Untuk informasi nih sahabat seru ya, satu makam bisa dihuni hingga puluhan jenazah loh. Nah, itu paling ada yang tidak sampai 10, ya. Macam seperti yang kita punya di bawah itu sudah ada 6 orang di dalam satu. Ya, itu tergantung dari relatif, kadang bisa sampai puluhan orang masuk itu. Ya, itu sampai 50 minimal. Ya, tergantung dari yang bangun itu rumpun keluarga. Seperti diketahui, jenazah yang telah terurai akan menjadi debu dan tulang. Debu jenazah kemudian akan dibuang ke dalam lubang pembuangan. Lubang tersebut terdapat di dalam kuburan yang berfungsi seperti halnya septic tank. Itu kalau dia sudah hancur nanti, itu kan sudah terpisah itu yang kayak model debunya dengan tulang itu disimpan, baru yang sudah jadi kotoran itu dibuang ke dalam pembuangan. Ada pembuangan di bawah, di dalam Patani itu. Ada di lantai dasar itu, di bawah tanah dibikinkan lagi pembuangan. Itulah nanti yang limbahnya itu dibuang ke dalam, diangkat, ada pakai tutup lagi di dalam itu. Nah, kalau ada yang sudah rapuh, dibuatkan lagi tempat tersendiri untuk kumpul tulang-tulangnya, yang kotorannya dibuang ke pembuangan. Max mengaku biaya pembangunan rumah pemakaman tersebut bervariasi, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, di mana harga tersebut sudah termasuk biaya pembelian lahan. Kalau ada yang mau pesan, itu kan kita siapkan kapling. Ukuran kapling itu 5 x 6,5 per kapling. Dia mau beli lokasi saja atau mau dibangunkan boleh. Ya, itu yang kita tawarkan 50 juta per kapling tanah saja itu. Nah, sekalian juga misalnya ada yang mau pesan Patani boleh, kita bangunkan juga. Ya, bisa dihubungi lewat kita atau saya sendiri, bisa disampaikan lewat WA saya boleh. Untuk informasi nih sahabat seru ya, menurut beberapa kepercayaan, kematian bukan merupakan akhir, melainkan sebuah perjalanan menuju alam baka. Oleh karena itu, keluarga mendiang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal dengan membangun tempat peristirahan yang baik.
Hal tersebut juga sekaligus menjadi simbol identitas sosial, di mana semakin mewah dan megah sebuah makam, maka semakin tinggi pula status sosial keluarga mendiang. Tak heran, biaya pembangunan makam di kuburan Rampuang ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Eksistensi kompleks pekuburan elit di Palopo ini merupakan bukti nyata bahwa tradisi dan budaya masih memiliki nilai yang tinggi di tengah masyarakat modern. Alfian Talha mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.